Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan terima kasih juga atas kesempatan bagi kami untuk boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Karenanya ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 6 ayat 1-8. Demikian bunyinya. Dalam tahun kematiannya, Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih dalam rangka bulan misi Gereja Po Kemang Pratama, yakni di setiap bulan Oktober juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang merupakan bagian dari life map perjalanan lahirnya bangsa Indonesia. Karenanya tema perenungan kita hari ini saya beri judul Melayani Tuhan dengan Semangat Sumpah Pemuda. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ketahui bahwa trilogi Sumpah Pemuda memiliki makna yang sakral bagi bangsa Indonesia. Dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, artinya itu 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa betapa panjang perjalanan lahirnya bangsa ini dan panjangnya rangkaian untuk bersatu. Kebangsaan Indonesia lahir bukan karena sesuatu yang alami, melainkan dari satu tekad untuk hidup bersama. Tekad untuk hidup bersama yang secara eksplisit ingin menyampaikan kepada dunia bahwa keragaman dan perbedaan bukanlah alasan untuk tidak bersatu. Saudara-saudaraku, jadi inilah yang tidak boleh kita lupakan. Jika kita tidak ingin rasa kebangsaan itu sirna, maka tekad
untuk hidup bersama itu perlu dijaga. Tekad untuk hidup bersama itu inklusif, artinya melibatkan semua. Tidak boleh ada orang yang ditindas, diabaikan, dan tidak diikut sertakan. Lalu saudara-saudaraku, apa hubungannya gereja dengan Sumpah Pemuda? Apa hubungannya renungan kita pada hari ini dengan Sumpah Pemuda? Saudara-saudaraku, Sumpah Pemuda dengan gereja memiliki kesamaan, yakni adanya semangat untuk melakukan perubahan. Sejak tahun 1925, anak-anak muda berkumpul di Gedung Keramat 106. Dan kemudian pada tahun 1927, gedung ini dinamakan Indonesia Clubhouse, yang berarti Gedung Pertemuan Pemuda Nasional. Gereja juga merupakan tempat perkumpulan pemuda-pemuda dengan latar belakang yang berbeda, sehingga gereja mengadakan yang namanya ibadah pemuda, termasuk ibadah remaja dan ibadah dewasa muda. Jadi, apabila pada tahun 1928 pemuda-pemuda Indonesia sepakat ingin bersatu melakukan perubahan demi negara, seharusnya semangat yang sama juga dimiliki oleh pemuda-pemuda gereja. Pemuda-pemuda gereja harus sepakat untuk melakukan perubahan demi gereja. Bukan hanya NATO, no action talk only, alias OMDO, omong doang. Seringkali pemuda gereja itu hebat dalam berkomentar atas ketidaksuksesan suatu program atau ketidakpuasan dalam suatu pelayanan, tetapi langsung menyampaikan penolakan ketika diminta untuk terlibat di dalamnya. Permasalahan inilah yang sering terjadi di dalam gereja. Bukan hanya pemuda-pemuda saja, tetapi semua orang di dalam gereja kadang-kadang tidak mau berpartisipasi untuk melakukan suatu perubahan di dalam gereja. Misalnya, biasanya komplain, tapi tidak mau berpartisipasi untuk melakukan perubahan guna kemajuan gereja. Bisanya kritik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, gereja merupakan kumpulan orang-orang yang ingin belajar firman Tuhan agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Dengan kata lain, gereja merupakan tempat perubahan bagi manusia. Namun, baik para pemuda dan juga semua orang yang ada di dalam gereja harus lebih dulu memiliki perubahan paradigma dan perubahan cara pandang akan pelayanan di gereja. Maka jika paradigma dan cara pandang kita akan pelayanan telah berubah, maka kita pasti dengan sukarela akan mau terlibat membantu pelayanan di gereja. Karena gereja bisa maju bukan karena pelayanan mimbar saja, tetapi juga pelayanan non-mimbar. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan non-mimbar? Pelayanan non-mimbar adalah semua jenis pelayanan yang mendukung gereja selain dari pelayanan mimbar. Contohnya seperti pelayanan menjadi kolektan, penerima tamu, multimedia, bahkan pelayanan sebagai tukang parkir di gereja, atau bahkan pelayanan kebersihan, membersihkan gereja. Jadi pelayanan bukan harus menjadi singer, harus menjadi pengkhotbah, harus menjadi WL, tidak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya 6 ayat 8 mencatat perkataan Nabi Yesaya sebagai jawaban atas panggilan Tuhan bagi dirinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah
yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jawaban Nabi Yesaya ini menjadi kalimat yang cukup sering dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka pada mulanya mendapat panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Perkataan Yesaya kepada Tuhan Allah yang tercatat di dalam Yesaya 68 ini pada prakteknya sering diparodikan menjadi ini aku, utuslah dia. Karena realitanya dalam kehidupan bergereja yang sering terjadi, kita sering menolak ajakan untuk membantu pelayanan di gereja, atau sering enggan untuk memberitakan Injil kepada orang lain dan sebagainya. Memang perilaku orang Kristen seperti ini bukan hal yang baru, karena di zaman Alkitab mulai dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru pun banyak tercatat orang-orang yang melakukan hal ini, di mana mereka tidak mau berbuat apa-apa untuk Tuhan. Bahkan ada yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, maupun banyak juga dikisahkan mereka justru melawan Tuhan, seperti yang disinggung oleh Matius dan Lukas dalam suratnya, yaitu Matius 9 ayat 37, Lukas 10 ayat 2, di mana Yesus memberikan analogi, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ibarat musim panen raya dengan bulir-bulir padi dan gandum yang menguning dan sudah siap dituai, namun tidak banyak pekerja yang siap, bersedia, dan dapat memanennya. Inilah yang sedang terjadi di ladang pelayanan Tuhan, di mana orang-orang tidak mau terlibat membantu pelayanan, dan bahkan banyak orang-orang yang mengaku anak Tuhan tapi tidak mau atau bahkan malu untuk bersaksi tentang Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah di momen menyambut Hari Sumpah Pemuda serta bulan misi gereja kita ini, mari kita merefleksikan diri kita dan mengaitkannya dengan pelayanan gereja. Adakah semangat untuk melakukan perubahan bagi gereja kita, sebagaimana dilakukan oleh pemuda-pemuda yang melakukan perubahan bagi bangsa Indonesia? Sudah saatnya kita melakukan sesuatu bagi gereja kita, agar gereja kita bisa bertumbuh dan terus melakukan perubahan ke tingkat yang lebih baik. Mari kita semua terlibat membantu pelayanan di gereja, karena kemakmuran gereja adalah kemakmuran kita juga. Jika gereja kita maju, maka kita pun akan menjadi jemaat-jemaat yang maju. Biarlah semangat Sumpah Pemuda membuat kita bergelora untuk bersatu membangun gereja. Sebagaimana Muhammad Yamin, W.R. Supratman, dan kawan-kawan yang begitu bersemangat untuk bersatu membangun negara Indonesia. Amin. Salam Sumpah Pemuda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mau terlibat membantu pelayanan di gereja-Mu, untuk mau terlibat dalam gerakan misi-Mu, untuk mau bersaksi tentang-Mu, untuk mau seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Bapa, ampunilah kami, karena pada kenyataannya kami seringkali mempraktekkan inilah aku, utuslah dia. Kami seringkali menolak dan menghindar dari panggilan-Mu. Ampuni kami Bapa. Biarlah lewat perenungan firman-Mu hari ini, kami mau belajar menjadi taat. Kami mau belajar untuk setia. Karenanya mampukan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Amin.